Ini saya rasa nih pemerintah ini tidak serius, sama sekali tidak serius. Pemerintah yang mana? Provinsi Riau. Kalau betul-betul tegas Provinsi Riau, tidak ada kerumunan warga, ya betul-betul tegas. Lockdown gitu? Iya, lockdown. Sudah jelas di waktu pandemi itu kita dilarang untuk berkumpul secara rame-rame. Tapi apa? Klub malam beredar sampai pagi begitu. Kita sama-sama tahu di klub malam itu sumber beredarnya narkoba, Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Jumpa lagi dengan saya Julkarnain Kadir di acara Cakap Lepas. Adapun hari ini kami mengundang, ya kan, ataupun mendatangkan kawan-kawan dari mahasiswa yang ada di Riau. Ya, kami melihat akhir-akhir ini yang selama ini mahasiswa ini boleh dikatakan tidur, sekarang di masa COVID, pandemi 19 ini kok demo gitu, demo terus-terusan, ya kan? Apa nggak takut mereka ini dengan apa? Dengan virus corona, virus corona. Adapun yang kami undang hari ini adalah yang pertama Ketua BEM Universitas Islam Riau, Nopianto. Selamat sore, Nopianto. Sore. Udah datang di Cakaplah. Dan yang kedua, Ketua BEM Universitas Riau ya, Unri ya, Saudara Akbar. Selamat sore Akbar. Udah datang di sini. Dan yang ketiga nih, Ketua BEM Universitas Abdurrahman. Abdurrab ya. Bu Susi ya, Bu Susi ya. Ya, Rohmat ya. Dan yang keempat Ketua BEM Umri Zikri. Umri apa? Universitas Muhammadiyah Riau. Wih, Muhammadiyah Riau biarlah. Adapun topik kita, ya seperti saya ulas tadi, kenapa mahasiswa turun lagi di masa pandemi COVID-19. Nah, kira-kira nih saya ke Nopianto dulu lah. Kenapa gitu? Padahal mahasiswa lagi enak-enak libur, ya kan? Kuliah di rumah, kuliah daring, tahu-tahu demo. COVID-19-nya, pandeminya, corona lagi di atas nih. 100, 120, tapi kalian demo gitu. Apa sebabnya, Nopianto? Awak sebagai ketua BEM UIR gitu, kok bisa menggalang teman-teman demo? Kenapa? Ada apa yang bikin risau kalian tuh? Apa? Ya, mohon izinkan ya. Ya. Sebetulnya kalau untuk yang aksi kita besar-besaran ini, sebelum ini juga kita udah, khususnya mahasiswa UIR sudah turun kan dah? Turun ya? Ya. Masa COVID-19 juga? Ya, masa COVID-19 juga. Apa? Waktu itu kita dapat isu hari Jumat tanggal 14 Agustus. Ya. Itu mau disahkan. Apa disahkan? Disahkan RUU Cilaka ini. RUU Cilaka? Ya, sebelum mana pula ditunda. ada undang RUU Cilaka? Omnibus Law ini kan dah? Omnibus Law, Ya, Undang-Undang Omnibus Cipta Kerja. Cipta Kerja. Bukan Undang-Undang Cilaka. Nah, terus? Jadi kenapa? waktu itu kabarnya mau disahkan, hari itu juga kita turun dengan bersama-sama buruh. Waktu itu akhirnya ditunda sampailah disahkan di tanggal 5 Oktober ya, 5 Ya, Oktober. berarti kalian turun nih gara-gara undang-undang baru ini ya? Iya, Undang-undang Omnibus Law tadi, Ya. bukan undang-undang Cilaka loh, ya kan? Iya, bukan. Omnibus Law. Terus kalau Akbar? Kalau melihat alasan kenapa mahasiswa itu turun dan Ya, sejatinya mahasiswa Unri. mahasiswa Unri sejatinya kita secara umum mahasiswa itu juga tidak pernah tidur gitu. Ya. Karena kita ketahui bahwa mahasiswa itu adalah kelompok dari masyarakat yang sadar dan tersadarkan. Yang apabila ada suatu polemik di tengah masyarakat, maka mahasiswalah yang kemungkinan besar tidak terseret dari polemik itu. Bahkan mahasiswa menjadi juru bicara dan solusi di tengah permasalahan itu. Maka dari itu hari ini kita lihat di tengah pandemi
itulah membuktikan bahwa mahasiswa itu memiliki kekayaan terakhir yang dimiliki oleh seorang mahasiswa, yaitu idealisme yang tak bisa dihalangi oleh apapun. Walaupun pandemi. Walaupun pandemi. Kita Pandemi, lihat ya. tanggal 18 Mei kemarin kita dari BEM Unri juga pernah melakukan aksi di DPRD provinsi. Ketika itu kita mengevaluasi PSBB yang ada di Provinsi Riau, terus kinerja DPR dan lain segala macamnya. Hari ini Tentang kita corona ya. tentang kemarin COVID ya. kemarin. Kemarin kita turun karena disahkannya Undang-Undang Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja ini yang awalnya diagendakan tanggal 8 kan pengesahannya, tetapi ya secara diam-diam dimajukan di tanggal 5. Itu yang membuat kita cukup sedih melihat di tengah kesulitan masyarakat hari ini pemerintah dan DPR berselingkuh untuk mengesahkan itu dan menghabisi ataupun mengkebiri hak-hak rakyat khususnya buruh. Gitu. Oke. Kalau Rohmat kenapa? Turun kami ini juga semacam keresahan bagi kami gitu kan. Apa yang buat resah? Keresahan karena pengesahan Undang-Undang Omnibus Law ini. Pertama itu kami kan semacam membuat video konferensi. Terus kalau tidak ada Undang-Undang Omnibus Law ini tidak turun kalian masa COVID-19 ini? Kemungkinan besar nggak turun gitu, karena nggak ada pengesahan Undang-Undang Omnibus Law itu kan. Ya, jadi penyebabnya Undang-Undang Omnibus Law lah ya, kalau kalian ya. Karena gini, kalau kita lihat dari segi pembahasan Omnibus Law ini, di situ kan masyarakat Indonesia khususnya kan seluruh rakyat Indonesia tengah bergotong royong gitu menyelesaikan pandemi COVID-19. Tapi pemerintah dan juga wakil rakyat malah menyelesaikan yang namanya undang-undang baru. Nggak sabar. Iya, nggak sabaran kali gitu kan, mengesahkan RUU Omnibus Law. Dan awalnya pengesahan itu tanggal 8, dimajukan jadi tanggal 5. Jadi ada apa sebenarnya kan gitu. Tanggal 8 apa awalnya? 8 Oktober. Nah, kemudian kan dimajukan jadi tanggal 5 Oktober. Malam lagi ya? Iya, malam lagi. Jadi itu membuat keresahan bagi kami gitu kan. Jadi seperti itu. Jadi resahnya karena disahkan undang-undang, bukan isinya. Kalau isinya sih mungkin saya juga pribadi juga belum membaca semua isi undang-undang tersebut. Nah, kalau menurut ini kan dalam artian yang jelas tadi kalau si Akbar kan bilang harusnya tanggal 8 dimajukan tanggal 5 ya, itu bikinan juga ya. Harusnya kalau bisa normalnya siang ya kan, pagi ini malam hari ya kan. Kira kalau Jikri dari BEM Umri Muhammadiyah, kenapa turun? Ya, terima kasih Bang. COVID lagi tinggi-tinggi ini turun-turun demo. Izin Bang ya, sebetulnya saya juga nggak sepakat tadi kan Abang bilang bahwasanya mahasiswa itu lagi tidur gitu. Ya. Itu saya tidak sepakat kali Bang, karena begini Bang kan, mahasiswa tuh, pergerakan mahasiswa tuh, demonstrasi itu hanyalah jalan terakhir Bang. Jalan terakhir. Jadi pergerakan mahasiswa itu bermacam-macam Bang. Ada yang menempuh jalur audiensi segala macam begitu kan. Jadi tapi demo ini terakhir ya. Iya, ketika sudah. Berarti kalian sebelumnya sudah pengen audiensi. Udah. Kalau dengan pihak DPRD provinsi kami juga sebelum aksi rame-rame juga pernah turun begitu kan. Ada yang pernah turun sendiri dari Umri dan juga pernah audiensi dengan pihak DPRD, cuman pihak DPRD provinsi tidak menanggapi. Apanya tidak ditanggapinya? Kami masukkan surat untuk audiensi, kami kirim surat, kami layangkan surat, tapi surat kami tidak jadi kalian tidak diterima-terima lah semua. Kan? Akhirnya kawan-kawan yang di Umri sudah ini semua gitu kan. Sama tau lah kita mahasiswa padahal itu jiwa muda. mengadu kita tuh ya DPRD malah nggak terima. Tapi jelas nggak masuk suratnya? Itu kami masuk surat jelas sesuai dengan prosedur. Ada tanda terimanya? Enggak. Ketika kami konfirmasi, mereka bilang sewaktu itu bisa diterima. Cuman yang menerima kalian di dewan itu bukan DPRD-nya, tapi stafnya. Ya nggak bisa dong gitu kan. Nah gitu. Jadi akhirnya kawan-kawan mahasiswa Umri berpikir kalau sudah seperti itu tanggapan DPRD ya mau tidak mau ya kita turun ke lapangan. Tapi intinya kalian turun sekarang ini di masa pandemi ini, COVID-19 ini karena undang-undang itu ya. Itu yang paling utama. Iya, kalau yang serentak itu ya itu yang paling utama. Itu yang paling utama ya. Nah, terus saya balik ke Nopianto. Di samping undang-undang Omnibus Law tadi, Cipta Kerja ya, undang-undang Cipta
Kerja itu bukan undang-undang cilaka. Cilaka itu kepanjangan kan dah. Oh, Cipta lapangan kerja. iya, kepanjangan ya. Ya, Waduh, saya nggak mudeng. Berarti undang-undang cilaka itu Cipta lapangan kerja. Cipta lapangan kerja. Jadi kita singkat cilaka. Oh, lemak. Jadi di samping undang-undang cilaka ini tadi, ya kan, masalah apa juga yang kalian riuhkan beberapa kali kalian demo itu? Saya dengar kemarin ada juga masalah ribut kalian demo tentang korupsi. Oh iya. Ya kan, tentang COVID-19. Ada Ya juga kan? ada. Nah, itu apa? Di korupsinya apanya? Korupsi apa maksudnya? Kalau ini sebetulnya berbeda dengan aksi kita kemarin rame-rame kan. Ya, Kalau itu ya. khusus dari UIR. UIR. Ya, khusus dari UIR. Memang kami turun tidak sebanyak seperti kemarin. Ya, ya. Artinya kami turun hanya berjumlah puluhan. Tapi di masa COVID-19 di juga, masa ya? COVID Ya, juga. ya, ya. Itu kita di Kejati. Oh, Di ya. waktu itu kita gelar doa bersama sekaligus kita lepas tikus. Lepas tikus sebagai apa namanya? Apa kasus korupsi apa Ya, tuh? kasus korupsi waktu itu kita berasumsi bahwasanya di Kejati itu sendiri, di dalam tubuh Kejati itu sendiri itu banyak terdapat permainan juga di dalamnya sehingga kasus korupsi yang ada di Riau ini tidak selesai, tidak segera selesai. nah, ya. Ya, Lambat gitu ya. Lambat. Ya kan. Beberapa banyak kasus gitu banyak ya. kasus dan kita juga tidak dapat datanya karena transparansi dari Kejati itu sendiri tidak ada. Tidak ada ya. Tidak kan? ada. Ya, siapa yang diperiksa aja kita Ya. tanya enggak pernah tahu dia. Ya, ya, kita nggak tidak pernah tahu. Iya, iya. Kita juga sudah beberapa kali layangkan surat audiensi kepada Kejati memang tidak pernah ditanggapi. Ditanggapi. Oke lah. Jadi sekarang Nopianto, apa yang merisaukan kalian tentang undang-undang cilaka tadi ini? Ya, kalau kita tentu sebagai mahasiswa. Kalian udah baca? Kalau untuk keseluruhan, secara keseluruhan belum ganda. Tapi kalian ada nerima draft dari kawan-kawan? Terima draft banyak versi juga ada beberapa versi juga. 3 atau 18? Ada 6 versi. Ada 6 versi, banyak Ada enam versi. Terus apa yang merisaukan? Gini aja, jujur kalian enggak baca lah. Gitu aja ya kan. Kalau baca ada baca kanda. Cuman beberapa poin yang kita lihat sesuai dengan isunya Ya. yang dari buruh diberikan ke kita, tentu kita kaji ulang. Tidak kita telan secara mentah-mentah, kita kaji ulang. Nah, khususnya untuk dari Apa yang merisaukan Nopi apa? untuk kawan-kawan UIR sendiri kita beberapa kali kajian Omnibus Law ini kanda. Kalau dari beberapa Khususnya undang-undang cilaka ini. ya, khususnya undang-undang cilaka ini di pasal 34A itu tentang otonomi daerah. Jika memang ini nantinya Akan ditarik ke menjadi pusat gitu? undang-undang, ya itulah Akan kan. ada- Tapi saya baru-baru ini saya dengar ya Pak Gubernur barusan terima draft, dia sudah baca, enggak ada itu katanya. Tidak ada yang ditarik ke pusat katanya. Saya baca ya. Saya baca di media sosial ya. Ya, karena baca draftnya atau Anda ya dia cerita begitu. ya, karena mungkin kami mungkin nanti Pak Gubernur mungkin akan diperbanyak dari draft itu. Mungkin akan bisa jadi, dikasihnya bisa sama kliennya. kita, kita bedah sama-sama. ya, gitu. terus yang lain gimana? Apa tentang Kalau undang-undang dari- cilaka ini dari UIR? Dari UIR sendiri bukan cuma dari otonomi daerah juga kan, tetapi dari HGU. Dari hutan kita itu ada sekitar 1,2 juta lahan ilegal yang sampai dibentuk di Riau ini Satgas untuk khusus nangani hutan ilegal itu. Itu saja tidak selesai. Ditambahlah disahkan undang-undang ini. Jadi ke depan akan Saya ingat Satgasnya kalau nggak salah udah ditunjuk Pak Wakil Gubernur ya. sekarang udah berpindah ke kepala Satgasnya itu ke Dinas Kehutanan. DLHK ya. Oh, DLHK. Sekarang langsung kepala dinasnya sebagai ketua Satgas. Ketua Satgas ya. Ya, kita nilai itu aja sampai sekarang belum selesai. 1,2 juta hektar lahan ilegal itu. Apalagi ditambahlah disahkan undang-undang ini yang lebih mengarah ke investor, mempermudah ke investor. Sedangkan untuk pemerintah pusat saja mereka tidak tahu sebetulnya kondisi di Riau seperti apa. Bahkan kami nilai untuk Kementerian DLHK sendiri itu tidak mau turun ke Riau untuk melihat secara langsung yang sekian banyaknya 1,2 juta hektar lahan itu tidak bisa dinetralisir. Tambah lagi mereka membuatlah undang-undang ini sehinggalah akan disahkan. Apa yang kalian takutkan kalau undang-undang itu disahkan? Tentang- terhadap yang tadi yang 1,2 juta hektar tuh hilang. Bukan hilang Anda. Ini 1,2 juta hektar lahan ini kan jumlahnya bukan sedikit kan. Ya. Kita memang pernah audiensi terkait lahan ilegal ini. Rencananya memang mau dibuat hutan
hutan sosial. Ya, ya. Jadi entah itu nanti menjadi tanah adat atau punya perhutanan sosial. Nah, itu sampai sekarang belum jelas kan dah. Sampai sekarang belum jelas. Nah, ditambah lagi undang-undang ini akan banyak perusahaan, mereka akan mencari jalan bagaimana itu dapat sama dia ya. Itu satu, dan juga mereka akan menambah jumlah lahan ilegal yang ada di Riau ini kan. Ya. Terus yang lain gimana? Pasal yang lain ada kalian? Kalau untuk yang lain yang mungkin otonomi Cilaka ya. Tadi, ya. Cilaka. Jadi tadi tentang ODA, tentang APH, AGU, dan itu apa lagi? Kalau untuk yang Cilaka mungkin yang lebih menonjol dua itu kan yang kita kaji. Tetapi ada RUU tentang yang buruhnya enggak? Kalau untuk buruh tentu buruh lah yang baca ya. Umum lah itu kan. Buruh. Kalau untuk buruh itu ada beberapa poin. Ada beberapa poin termasuk yang khususnya cuti lahir, cuti haid itu dihapuskan. Sebetulnya tidak dihapuskan, tapi dari rujukan undang-undang sebelumnya di situ tidak diperjelas. Itu draft yang kita bacakan dah. Di situ tidak diperjelas. Artinya itu akan bisa dibuat, ya, yang lain ya, artinya itu bisa dibuat dalih dari perusahaan itu sendiri selaku pengusaha. Tentu itu akan mempermudah mereka tidak memberikan izin cuti kepada karyawan gitu kan. Jadi kita bahasanya bukan tidak ada di sana ataupun dihapuskan, tidak, tetapi di sana tidak diperjelas. Itulah kan. Terus kalian kalau demo-demo ini memberitahu enggak kepada pihak aparat keamanan? Kita tetap beritahu kan. Beritahu ya. Dia memang tidak perlu izin tapi memberitahu ya. Ya, kita memberi informasi. Memberitahu ya. Sudah tuh saya tanya lagi sama Nopi. Kalian waktu kalian berangkat demo tuh ada niat enggak kalian mau bikin rusuh itu? Tentu tidak kan dah. Tidak ya. Tentu tidak. Karena kita mahasiswa kaum intelek itu menyampaikan aspirasi dengan bahasa-bahasa yang santun dan sopan. Tapi kalau nggak diterima goyang-goyang sikit nggak apa-apa. Itu biasa kan dah. Itu konflik di lapangan, manajemen aksi kan dah. Tapi niat mau membakar mau apa tuh nggak ada. Tidak ada sama sekali kan dah. Dan tidak ada perintah ketua BEM apa-apa nggak ada. Tidak ada. Bahkan kami selalu menekankan kepada masa aksi, terutama dari UIR, selalu patuhi protokol COVID dan juga selalu jangan sampai pakai masker. Ya, itu pasti itu kan. Protokol kesehatan tetap jalan. Bahkan kami instruksikan untuk membawa hand sanitizer juga. Hand sanitizer ya. Tapi sampai sekarang memang setelah kalian demo beberapa kali ini belum ada dapat informasi teman-teman kalian kena COVID-19? Tidak ada karena sama sekali. Kebal ya? Ya, karena prokes tadi ya? Ya, karena kita tetap melakukan protokol kesehatan kan. Oke, Nopi sekarang pindah ke Akbar ya, Ketua BEM Undri. Kenapa Akbar? Kalian turun ini kenapa? Apa yang salah dengan undang-undang Cilaka ini? Kalau kami menilainya kan bahwa undang-undang Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja ini salah satu yang menjadi permasalahan adalah prosedur pembentukan. Hari ini kita prosedur pengesahan. Iya, hari ini kita lihat bahwa DPR itu seakan-akan tidak melibatkan masyarakat. Hari ini tertutup pembahasannya, ada yang diisukan bahwa pembahasannya memang tidak bisa di DPR, dibuat di hotel. Seakan-akan memang bahwa undang-undang ini harus cepat diselesaikan. Kita mintanya bahwa yang pertama itu adalah pemerintah dan DPR itu fokus saja dulu menyelesaikan permasalahan COVID gitu kan. Kenapa hal ini yang menurut kita tidak begitu mendesak? Ya seakan-akan dibuat hal ini yang paling mendesak. Enggak, kata kita enggak mendesak, tapi kata Pak Presiden sama DPR mendesak. Ini untuk meningkatkan menciptakan lapangan kerja, menghambat korupsi, enggak percaya Pak Glenn? Iya, kita lihat konteksnya sejauh mana mendesaknya. Hari ini masyarakat lebih perlu penanganan COVID gitu daripada mengedepankan peluang investor masuk ke Indonesia. Hari ini banyak masyarakat yang mungkin di PHK karena COVID. Itu yang harus menjadi perhatian utama seharusnya dari pemerintah dan DPR gitu kan. Hari ini banyak yang mungkin juga yang disampaikan tadi bahwa ke ekonomi masyarakat itu betul-betul terhambat karena COVID. Kita lihat aja di kawasan Pekanbaru, itu banyak toko, rumah makan yang hari ini tutup karena dampak COVID. Yang itu yang harusnya menjadi perhatian pemerintah dan DPR. Bukan berarti kita menyampingkan Omnibus Law. Kalau misalnya poinnya memang itu pro rakyat, tetapi hari ini juga kita lihat bahwa pemerintah itu mendesak cepatnya disahkan undang-undang Omnibus Law, rupanya hasilnya pun tidak pro rakyat gitu kan.
Itu yang Emang kita sudah baca? selesaikan. Kita ya beberapa poin kita bahas. Tentunya kita kebingungan juga kita Nah, itu poin yang asli apa enggak yang gitu ya kan? banyak Nah, versi kan kita banyak lihat versi. misalnya Ya. yang di draft 912 ya. Iya, iya. 912 Iya. berbeda, ada lagi masuk yang 800 gitu kan. Iya, Kita iya. bandingkan misalnya di pasal 88A. Itu di draft yang 900 itu ada 5 poin. Iya. Sedangkan yang di draft 800 itu ada 8 poin gitu kan. Iya. Ada perbandingan 3 poin kok beda gitu kan. Undang-undang cilaka tadi, cipta lapangan Lapangan kerja, kerja, ya, ya. Omnibus Law itu apa enggak percaya kalian? Ya, kita tentu dari BEM Unri juga kan telah mengkaji sebelumnya ketika ini memang sudah diajukan ke DPR. Sudah ada khususnya karena kita BEM Unri itu menjadi koordinator isu lingkungan di BEM seluruh Indonesia. Kita juga lebih fokus kepada isu lingkungan yang hari ini ketika itu izin lingkungan itu dihapuskan di dalam peraturan. AMDAL tidak diperhatikan lagi. Tentu kita perhatikan saja ketika izin lingkungan itu dipergunakan untuk izin usaha, banyak dari perusahaan-perusahaan itu yang jarang sekali melaporkan izin usahanya gitu kan, dan banyak melakukan misalnya pembakaran hutan dan lain segala macam yang berdampak buruk pada lingkungan dan tentunya pada masyarakat. Itu apalagi tidak diatur itu gitu kan. Lebih parah lagi gitu, yang kemarin aja diatur misalnya per 6 bulan laporan izin lingkungan jarang gitu distorkan kepada pemerintah gitu, baik ke dinas terkait misalnya DLHK, apalagi tidak ada sama sekali gitu. Itu pemerintah aja selalu kecolongan nih gitu, apalagi tidak sama sekali gitu. Hal lain dalam undang-undang cilaka ini apa yang bikin risau Unri? Yang bikin risau Unri, kita fokus juga kepada buruh kemarin kan, adanya buruh terkait UMK, UMSK gitu kan, dan hak-hak buruh yang kita anggap itu cukup dikebiri di Undang-Undang Omnibus Law ini. Oh gitu. Terus kalian kalau demo itu berizin, minta izin apa? Memberitahu Ya, kita memberitahu kepada aparat ya? aparat, kita memberitahu Ke kepolisian ya? Ya, karena kan prosedurnya yang disampaikan Ya. tadi bahwa ya cukup memberitahu, Ya, memberitahu, karena ya. menyampaikan pendapat itu juga diatur. Sama universitas, rektor apa-apa memberitahu enggak? Yang sebenarnya tidak ada keterkaitan lebih Tidak jauh, ada. karena kita tentu gerakan ada gerakan independen tanpa intervensi pihak manapun. Iya, iya. Jadi kalian bergerak antar BEM aja ya? Iya. Universitas pun kadang-kadang nggak tahu? Iya. Oh gitu. Sudah tuh prokes, protokol Prokes, ya. kesehatan. Setiap seruan-seruan aksi kita terapkan menggunakan masker, bawa hand sanitizer, bawa tisu dan lain segala macam, untuk ya kita sebagai kaum intelektual juga harus mensosialisasikan bahwa kita juga memerangi COVID ini untuk Ya. cepat selesai gitu. Ya. Tetapi karena yang sekali Kalian lagi, takut juga lah kena COVID ya? ya tentu kita ingin memutus mata rantai gitu. Iya. Kita Jadi tuh- istilahnya kita mau demo, kita mau aman juga dari protokol kesehatan ya kan? Memang ada nggak niat kalian mau bikin ribut dalam demo itu? Sekali lagi tentu yang disampaikan tadi Pres Novi kan, bahwa kita ingin menyampaikan substansi karena kita hari ini mahasiswa adalah juru bicara rakyat, perpanjangan lidah masyarakat. Tentu hal ini kita jadikan aparat itu sebagainya mitra kita untuk menyampaikan pendapat kita. Tetapi sekali lagi kalau misalnya ada niat rusuh, silakan nanti dicek masa aksi kita, ada nggak yang bawa batu, ada nggak yang bawa meracun. Kan kita cuma bawa modal alma mater dan mungkin kondisi karton. toa, iya, dan aspirasi kita Ya, gitu kan. ya. Cuman hanya itu, dan mungkin idealisme yang kita bawa ke sana gitu Ya, kan. ya. Tidak ada sama sekali kita untuk berniat chaos dan lain segala macam. Sama aparat ya? Iya. Sepanjang memang aspirasi kita diterima lah ya. Iya. Oke, Rohmat gimana? Emang kalian sudah baca? Hah? Kalau keseluruhannya sih memang BEM belum. Universitas Abdurrahman sudah baca? Ya kalau keseluruhannya sih mungkin belum ada juga yang baca kan gitu. Cuma Terus sebagian dari mana kalian baca? ada sebagian poin-poin kayak pasal yang disebutkan tadi, Dari kayak mana? pasal Dari dari mana? draft RUU, ada yang dari 905 Draft dapatnya halaman. dari mana? Dari Google. Kita cari belajar juga, kita sharing-sharing dari orang gitu Dan kan. saya takut itu yang dibilang pemerintah itu. Iya, kan Ini kadang yang ada- hoak iya, itu hoak-hoak katanya. itu kan, iya. Kalian dapat yang hoaknya, kalian marah. Terus ada yang 1000 berapa halaman, Iya, 905 halaman. Iya. Terus ada yang 800. Jadi pada intinya belum baca lah kalian undang-undang itu ya kan? belum baca karena kita nggak tahu juga draftnya di mana gitu kan. Ada Oke. apa nggak draftnya Nah, gitu. kalau misalnya belum baca, apa yang bikin risau kalian di luar dari itu? Undang-undang cilaka. kalau yang bikin risau- Undang-undang Omnibus Law ini. Iya. Pertama substansinya kan dalam artian
kenapa harus mempercepat gitu. Kenapa harus mempercepat permasalahan atau pengesahan Omnibus Law ini kan gitu. Terus mintanya kapan? Diperlambat? Habiskan dulu COVID-19? Iya, seharusnya fokuskan dulu ke COVID ini. Kalau COVID ini 3 tahun udah habis-habis gimana? Vaksinnya nggak dapat. Kalau 3 tahun nggak habis. Padahal kita perlu undang-undang itu. Ya kita ibaratnya kan kita harus sama-sama bergotong royong gitu. Gimana caranya pemerintah dan juga warga negara Indonesia ini bisa menyelesaikan pandemi ini gitu. Pandemi, ya. Iya, jadi seperti itu. Kalau kita lihat di sini juga banyak ekonomi yang disebutkan dua Pres Unri sama UIR tadi kan, juga ada rumah-rumah makan yang tutup, ekonominya melemah. Termasuk gitu. universitas pun tutup. Iya, universitas pun tutup gitu. Ya. Tapi mall dibuka kan gitu. Mau dibuka. Iya. Nah, jadi ya pandangannya seperti itu. Pemerintah itu kok nggak sabaran gitu. Nah, Main buru-buru aja ya, kelihatannya, ya kan. Jangan dari hal kecil aja bisa dimajukan gitu, dari tanggal 8 Oktober bisa jadi tanggal 5 Oktober. ya Iya, kan? Why? Kenapa? Iya, ada apa sebenarnya kan gitu. Hal penting lainnya apa, Rahmat? Kalian turun. Kalau hal penting lainnya kami juga menyuarakan suara rakyat gitu. Suara apa aja? Kalian turun kemarin di luar dari ini. Kan ada itu dari iya, pasal-pasal yang kami baca itu ada kayak upah minim upah itu di bayar dengan waktu kan gitu. Kemudian rentangnya PHK. Tapi itu bacanya dari Google ya. Iya, dari draft yang kami dapat gitu. Iya. Dari draft yang kami dapat. Ya, nanti kita ulas ya. Oh, boleh. Nah, sekarang apa, Jikri? Kalau problem kami mungkin sama kan. Itu prosedur dari DPRD itu sudah salah begitu. DPRO pengesahannya. Pengesahannya karena di dalam pandemi gitu. Tapi DPR bilang enggak, dia sudah terbuka, dia sudah ajak semua elemen masyarakat, ya kan, membuat undang-undang itu, dia sudah minta masukan kepada buruh. Nah itu dia Bang kan. Di dalam pandemi itu sebetulnya bukan itu yang dibutuhkan sebetulnya oleh masyarakat. Oh gitu apa? Pendidikan aja ditutup kampusnya, sekolahnya. UKM banyak tutup. Ya pilkada jalan. Pilkada tetap jalan begitu kan. Nah, ada apa sebetulnya begitu kan? Jadi ada keresahan ya, di tengah masyarakat tiba-tiba itu kalau kalian marah tentang undang-undang itu disahkan, harusnya kalian marah juga tentang pilkada dijalankan sekarang dalam masa pandemi ini. Kalau mintanya konsentrasi dulu tentang pandemi corona ini. Tapi buktinya pilkada jalan, kalian nggak ribut, nggak demo kalian. Ribut ada statement di media begitu statement kan. Aja, karena kalau turun tiap hari pun capek juga kami, Bang. Juga, ya, kami kan manusia, mahasiswa juga manusia gitu kan. Duit lagi ya, makan lagi ya kan. Aduh. Apalagi sebagai petinggi BEM itu kan, tahu sendirilah Bang, semua kesehatan dan keselamatan mahasiswanya harus dijaganya gitu kan. Ya. Jadi yang paling utama itulah ya, istilahnya kalau bisa selesaikan dulu. Selesaikan dulu begitu kan. Dengan permasalahannya baru. Sempat nih berlarut-larut sampai yang abang bilang bertahun-tahun begitu kan, sampai 3 tahun. Ya, sampai 3 tahun begitu kan. Itu bagaimana? Apakah akan disahkan ke depannya begitu kan? Nah, hari ini kita tanyakan kembali, kenapa Indonesia itu tidak bisa menyelesaikan itu? Sedangkan di negara lain sudah selesai begitu. Ada apa? Mana masih banyak sama. Tidak seperti Indonesia lah, sampai kami itu nggak bisa pergi ke kampus begitu kan. Tapi yang lainnya tetap jalan begitu kan, kayak pilkada, mall segala macam. Kampus kami itu di samping mall, Bang. Jadi kalau kami pergi ke kampus tuh banyak prosedur, tapi kalau pergi ke mall enggak. Begitu Bang. Kayak mana itu gitu kan? Jadi kami seakan-akan ada apa sebetulnya gitu. Tapi kalian enggak pernah saya lihat demo tentang masalah COVID-19? Kalau kami memang tidak ada demo tentang COVID-19. Kenapa? Berarti pemerintah sudah bagus gitu? Bukan. COVID-19 di Riau. Kalau kami demo nggak ada Bang. Cuman kalau kebanyakan dari BEM Unri itu nanti bisa Bang cek, itu kami statement di media. Apalagi kemarin tuh bantuan sosial begitu kan. Nah, yang kami kritik tuh banyak lah, yang nggak sampai kepada masyarakat itu bagaimana. Sedangkan apalagi Menteri Kesehatan yang ditegur oleh Jokowi. Nah, itu ada apa begitu? Nah, itu jadi tanda tanya buat masyarakat hari ini begitu. Ya, kalian demo juga memberitahu ya kepada pihak aparat ya. Alhamdulillah memberitahu kepada. Tidak diam-diam ya. Tidak. Sudah tuh mematuhi protokol kesehatan. Karena begini Bang kan, kami kalau dari Unri bahkan kami sediakan ambulan, hand sanitizer ketika mahasiswanya turun aksi demonstrasi.
Tapi sampai sekarang kawan-kawan yang demo ada nggak yang kena COVID-19? Kalau sampai sekarang alhamdulillah nggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada terdengar, nggak ada ini kan. Nggak ada yang melapor gitu. Paling intinya hampir seluruh mahasiswa di Indonesia ini turun, baik di provinsi, kabupaten, kota itu karena pengesahan undang-undang ini ya? Iya, pengesahan undang-undang cilaka ini ya? RUU Cilaka kalau kata Presiden Priyo kan? Iya, Cipta Lapangan Kerja. Cipta Lapangan Kerja, itu singkatan. Ya, Omnibus Law. Oke, sekarang kita balik ke Nopianto. Apa harapan awak? Pertama, terhadap undang-undang Omnibus Law, undang-undang cilaka ini satu. Nanti semua saya minta. Sudah tuh tentang COVID-19 di Riau ini masih tinggi, setiap hari ratusan. Sudah tuh korupsi kita juga masih tinggi. Survei baru-baru ini ya kan yang disampaikan oleh KPK tuh Riau itu masuk ranking 4 korupsi di Indonesia. Zona merah. Ya zona bukan zona merah lagi ya kan. Sudah itu juga narkoba ya Riau ini. Nah dari 4 hal ini saya minta nanti 4 nyampaikan masalah COVID-19 di Riau, apa harapan kalian terhadap pemerintah. Masalah korupsi juga masih tinggi kita di Riau ini, masalah narkoba ya kan. Nah, udah tuh masalah undang-undang Cipta Lapangan Kerja tadi Omnibus Law. Ya. Silakan. Oke, terima kasih waktunya. Sedikit aja. Ya untuk yang pertama mungkin untuk Omnibus Law kan ya. Omnibus Law. Omnibus Law ini undang-undang cilaka tadi. Ya, undang-undang cilaka. Kita berharap memang dari pimpinan pusat, dari presiden kita, Presiden Jokowi segera mengeluarkan Perpu. Perpu untuk apa? Perpu untuk mengganti undang-undang ini. Supaya memang masyarakat tidak bergejolak lagi. Apanya yang diganti? Isunya banyak inilah kan, banyak yang kontroversial. Itu diganti, gitu kan. ya. Diganti pakai peraturan pengganti undang-undang ya. Perpu. Itu, Perpu. Jadi di sisi lain juga untuk Omnibus Law cilaka khususnya ini sendiri, kita juga akan lakukan edukasi secara khusus dengan kaum akademisi, dengan guru besar. Kebetulan di UIR itu ada Profesor Syafrinadi, Pak Rektor UIR sendiri. Beliau adalah ahli hukum tata negara. Ketika kita sudah dapatkan draft asli, itu kita akan buka dan kita akan cari solusinya. Terus harapan kepada Pak Gubernur? Untuk kepada Pak Gubernur tentang COVID kan ya? Enggak, tentang undang-undang cilaka ini. Nah, kalau untuk Pak Gubernur yang tadi Anda sampaikan, beliau sudah mendapatkan draftnya. Nah, segera dibagi. Kita mesti dapat lah, BEM-BEM mesti dapat gitu ya kan? Kita wajib dapat. Udah tuh kalau perlu diajak juga. Kalau bisa kita sama-sama membahas. Kita dilibatkan selaku kaum akademisi, kita dilibatkan juga di sana. Di samping dosen tentu kalian juga diajak lah ya. Ya, cuman yang jelas karena apapun itu nanti keputusannya, semua kita harapkan untuk demi rakyat. Demi rakyat, ya kan. Oke, udah tuh terhadap COVID-19? Kalau untuk COVID-19, ya tentunya kita berharap kepada seluruh elemen, bukan cuma pemerintah ya, masyarakat juga. Masyarakat juga kita tertib lah, kita patuhi protokol COVID, kita ikuti instruksi-instruksi himbauan dari pemerintah, setidaknya dari kita pribadi segera dan juga selalu. Kalau yang tidak patuh? Kalau untuk yang tidak patuh, kita kasih edukasi. Edukasi ya, kalau tidak mempan edukasinya? Kalau tidak mempan edukasinya, ya mungkin kita harus menggunakan cara yang paling terakhir. Apa? Dengan yang sudah memberikan sanksi. Memberikan sanksi bisa. Atau pidana gitu ya, atau hukuman gitu ya. Hukuman lah kan. Hukuman. Tidak sampai pidana lah kan. Oh, tidak sampai pidana ya, hukuman denda gitu ya kan. Terus kalau masalah korupsi gimana? Kalau untuk masalah korupsi, ya sesuai yang Anda sampaikan tadi, Riau adalah urutan ranking keempat nasional. 4-5 gitu. Memang ini bukan tugas sendiri-sendiri, ini tugas kita bersama, artinya untuk semuanya. Dan kebetulan sekarang di masa
pilkada serentak. Ya. Kita ada 9 kabupaten kota. Ya. Kita fokuskan ke 9 kabupaten kota ini untuk meredam korupsi ini. Kita memang harus menentukan pimpinan kita ke depan. Ya. Selama 5 tahun ke depan akan menjabat di setiap daerah kota. Jadi kalau pemimpinnya baik, pasti bawahnya baik. Itu udah jelaskan. Udah jelas, Jadi ya. intinya kita harus memilih pemimpin yang tepat, Yang bersih, gitu yang ya. bersih, yang bisa mengatasi korupsi juga kan. Nah. Untuk narkoba, Kalau untuk kita narkoba, ranking juga loh, nomor 4, nomor 5 kalau nggak salah di Indonesia. ya kita nasional ya kan, 10 besar. 10 besar. 10 ya. besar. Ya, nomor Kita 4, tidak nomor bisa 5. dipungkiri karena daerah kita ada pesisir kan dah. Kalau daerah orang ada pesisir juga nggak sebesar kita. Kita kurang tahu lah kalau itu mungkin kita ada faktor juga. Kita kan daerah otonom juga kan dah. Ya, Daerah otonom artinya kita daerah otonom tapi nggak jelas, kurang jelasnya yang saya maksud ini semua bebas masuk. Investor semua bebas masuk. Jadi semua dari kalangan manapun itu bebas masuk dan itulah yang permudah untuk untuk permainan itu ada di Riau gitu. Jadi kita berharap ke depan dengan semua pihak stakeholder ya maksudnya ya dari polisi, dari jaksa, Gakum, gubernur apa semua mesti tegas. Mesti tegas. Ya. Kita sudah ada BNNP, BNNK, itu kita harap juga mereka bekerja secara fungsional juga. Ya, malu juga kita ya kan. Itulah kan. Soalnya ranking terus kita. Ya. Korupsi kita ranking, sudah tuh narkoba kita kita ranking. ranking. Nah ini COVID-19 kita ranking juga. Ya kan? Ya. COVID-19 ini akhir-akhir ini kita Ya, di luar kita Indonesia kita nomor 1, di luar Jawa kita nomor 1 loh. Nomor 1. Jadi Sumatera kita udah nomor 1, di Kalimantan kita nomor 1. Kadang-kadang Jawa pun kalah sama kita, nomor 4 kita. Iya. Kita Iya, kan? beberapa kali sampai di puncak. Masa nggak bisa klasemen. sih dicegah gitu ya kan? Nah, terakhir, apa imbauan kamu terhadap terhadap pemerintah? Kan kita mau liburan nih, Ya. mau liburan panjang nih, supaya COVID ini jangan menjalar. Harus dibuat ngapain? Kalau harapan saya kepada pemerintah, tentunya Libur panjang nih dibebaskan orang apa gimana? pemerintah harus bijak lah kan dah untuk mengambil keputusan itu. Ya. Artinya bijak di sini harus adil. Jangan memihak ke hanya ASN saja, hanya PNS saja. Memihak tapi apanya? juga memihak ke semuanya, ke semua lini. Masyarakat juga diperhatikan gitu. Ketika memang mereka tidak diberikan perhatian untuk bantuan sosial secara langsung maupun secara tunai, ya silakan dibuat peraturan secara khusus, entah itu maklumat untuk masyarakat khususnya UMKM supaya mereka tidak tutup. Itulah kan. Tetap jalan Jadi, tapi ya, prokes gitu ya kan? Jadi untuk ini memang betul-betul serius harus difikirkan. Jadi jangan fokus untuk ke pilkada dulu, tapi fokuslah ke COVID dulu kan. Ke COVID dulu ya. Oke. Sekarang kita ke Akbar ya. Baik, izin ya. Ya. Kalau untuk Undang-undang. Omnibus Law tentunya harapannya ya sama. Hari ini Presiden Kalau harus, ada draft, kasih draft. Minta draft. yang pertama ialah Presiden harus mengeluarkan Perpu. Mau perpu juga? Untuk walaupun kalian belum baca, pokoknya perpu dulu. Ya, membatalkan undang-undang Omnibus Law ini. Ya. Karena memang ya menimbulkan gejolak di tengah masyarakat. Hari ini yang di akun DPR kita juga tidak bisa akses. Kemarin beberapa hari yang lalu, terakhir ini baru bisa kita akses gitu kan. Bahwa tim juga tim di DPR juga nggak sempat, ada yang nggak sempat pegang gitu kan. Tapi kalau memang sudah ada draftnya yang diterima oleh gubernur, tentu ya memang harus dibahas, dan kita juga telah melakukan kajian-kajian di beberapa kampus kan. Mungkin UIR sudah, Abdurrahman sudah, UMRI sudah, kita juga UNRI ada melakukan kajian-kajian dengan akademisi kan. Tentunya ini menjadikan tolak ukur juga untuk gubernur hasil kajian kita nanti bersama seperti apa. Dan tentunya kalau memang itu menyengsarakan rakyat, gubernur harus berani mengambil sikap bahwa Provinsi Riau menolak Omnibus Law. Itu yang harus ditekankan. Kalau memang hasil dari setelah ini mungkin gubernur akan mengambil kebijakan mengumpulkan ahli-ahli terkait membahas Omnibus Law, tetapi hasil Omnibus Law yang dilahirkan itu adalah menyengsarakan rakyat, Gubernur Riau harus mampu berstatement bahwa Provinsi Riau menolak Omnibus Law. Tapi kalau menguntungkan rakyat?
Kalau menguntungkan rakyat tentu kita support. Tetapi ya harus indikatornya jelas kalau menguntungkan rakyat. Apa indikatornya ya kita bahas? Iya, yang harus kita memang hasil analisis dari akademisi-akademisi dan kita bersama. Kalau memang undang-undangnya menguntungkan rakyat ya kita support. Tetapi kalau selama ini yang kita analisis kan berbeda buktinya bahwa undang-undang Omnibus Law ini tentunya banyak yang mengkebiri hak-hak masyarakat, lingkungan, buruh dan segala macam. Tentu kalau memang hal itu yang terjadi juga, maka sekali lagi nggak pengen diajak Pak Gubernur diskusi atau diajak masuk tim untuk menelaah draft ini? Itu mungkin kita diskusikan lebih lanjut di tim juga di BEM kita kan. Kita hari ini juga tapi takut takut ada image-nya bahwa kita BEM-BEM di Riau itu di intervensi gubernur dan segala itu yang tapi kalau gubernur ngajak itu kita masa sangat kalian nggak mau hal-hal yang seperti itu sangat sensitif kan kita sampaikan hal-hal seperti itu begitu sensitif digiring di media bahwa BEM-BEM sudah diakomodir oleh gubernur atau segala macam. Kita tidak mau, kita hari ini tetap tapi kalian draft mau nggak? Pada garis kita tentu draft kita ingin kita minta punya kajian masing-masing ya. Kalau bisa Pak Gubernur kirim juga draft sama kalian. Nanti kalian analisa sendiri, kalian kirim sama gubernur. Boleh. Oke. Terus untuk yang 3 hal tadi kita dapat ranking tadi apa tanggapan? Baik, kalau untuk COVID sendiri tentunya harapannya ya pemerintah provinsi baik itu provinsi ataupun kabupaten kota yang ada di Riau ya memang betul-betul fokus kita kembali ke permasalahan COVID ini. Kita ketahui contohnya saja misalnya di Pekanbaru itu kan ada peraturan wali kota 104 tahun 2020 terkait kehidupan baru. Itu kan banyak aturannya yang hari ini kita lihat kurang pengawasannya. Contohnya saja misalnya ada di beberapa pasar kami telah juga melakukan pra-riset gitu kan. Ada yang harusnya di situ beberapa titik misalnya di pasar nih harus dibuat saja satu pintu masuk satu pintu keluar, tetapi hal itu tidak dilakukan dan banyak mungkin aturan-aturan yang sudah diatur sebenarnya aturannya bagus gitu kan untuk menunjang untuk memberhentikan penularan COVID ini. Cuman dalam eksekusinya saja yang hari ini perlu kita evaluasi lagi. Kemarin baru-baru dikeluarkan aturan terkait sanksi untuk tidak menggunakan masker dan segala macam. Awal-awalnya saja kita perhatikan kan dikenakan itu sanksi. Kalau ada razia saja. Iya. Tidak ada razia, tidak ada sanksi. Iya gitu. Jadi harus konsisten gitu. Harusnya tidak ada razia, ada sanksi ya. Iya, selama ada razia ya. Iya, selama betul-betul memang ini sudah bisa kita netralisir kasus ini gitu kan. Ya. Itu sih kasus terus ya kalau masalah korupsi narkoba. Korupsi tentunya hari ini harus ada ketegasan hukum khususnya di Provinsi Riau ini. Kita ketahui bahwa kita merupakan provinsi kaya gitu kan dengan sumber. Yang bilang kaya siapa? Sumber kita tahu tidak perlu kita sampaikan siapa yang bilang kaya, tetapi sudah menjadi rahasia umum. Kita pernah loh kita kaya tapi hasilnya ke pusat semua. Gitu. Maka ya, dari kan, itu minyak ke pusat juga. Udah itu sawit ke pusat juga pajaknya. Yang balik ke sininya dicicil. Maka dari itu harus ada kejelasan hukum yang seperti itu gitu. Kita tidak mau bahwa Provinsi Riau ini menjadi sapi perah pemerintah gitu kan. Tidak perlu kita tahu siapa yang bilang Provinsi Riau ini adalah provinsi kaya. Kita pernah menyumbang paling besar APBN. Mungkin abang tahu sendiri kan bahwa Provinsi Riau itu pernah menyumbang APBN terbesar untuk yang hidupkan Indonesia itu Riau loh gitu. Oh gitu ya. Pemerintah harus tegas dengan hal-hal yang seperti itu, ketegasan hukum. Kita tidak mau ada mafia-mafia yang hari ini hanya fokus untuk kepentingan pribadi gitu kan. Tentu kita yang hari ini memegang kekuasaan. Masa nggak bisa sih kita berubah, dapat ranking terus? Harus mampu, maka dari itu kita tantanglah gubernur bersama seluruh stakeholder. Termasuk narkoba ya? Iya, narkoba. Masa kita nggak bisa berubah ya? Karena kita tahu narkoba kan, hari ini yang menjadi serangan narkoba itu adalah generasi-generasi muda gitu kan. Menjadi target utama yang hari ini akan menjadi pemimpin negeri gitu kan. Nanti yang menjadi calon-calon pemimpin negeri ini sudah diserangi narkoba, ya bagaimana kedepannya negeri ini gitu. Oke. Jadi kalau bisa segera lah diberantas. Segera. Itu harus tantangan besar untuk Gubernur Riau untuk menyelesaikan hal 4 tadi yang disampaikan. Romat, harapan kami bisa mendapatkan draft itu, biar bisa kami kaji. Mudah-mudahan Pak Gubernur dengar nanti dikirim tuh ke Ketua BEM-BEM. Mudah-mudahan kan itu. Kalau perlu Pak Gubernur bahas nanti
Pak Gubernur ajak kalian biar terbuka, dibuka betul-betulan. Biar bisa kita tahu gitu kan gitu. Ya, ya. Terus kalau untuk apa? Korupsi nama narkoba? Kalau untuk korupsi sendiri ya mungkin di hukum juga harus lebih tegas gitu menangani kasus korupsi yang ada di Riau ini gitu. Kita ranking di Riau ini korupsi. Bukan di Riau, Indonesia. Iya, di Indonesia. Indonesia. Ibaratnya apa nggak malu kita kan gitu. Iya. Karena masa nggak bisa turun-turun? Iya, masa nggak bisa turun. Seharusnya kita kalau bisa kita menjadi contoh untuk se-Indonesia gitu tentang korupsi ini. Gimana tidak ada korupsi? Tidak ada korupsi di Riau. Tidak ada narkoba di Riau. Tidak ada narkoba di Riau. Apalagi kalau kita lihat bukan hanya di Pekanbaru saja gitu kan. Di luar daerah-daerah yang ada di Pekanbaru juga banyak gitu mengenai kasus narkoba dan juga korupsi gitu. Jadi seharusnya kita juga bisa menjadi contoh untuk Indonesia gitu. Jekri, sebagai ketua BEM Umri, pertanyaan sama juga tadi ya kan dari 4 hal ini. Begini Bang kan. Kalau tentang kita satu-satu dulu Bang ya, yaitu Omnibus Law kan. Ya, Omnibus Law. Kalau Omnibus Law sih saya dengan kawan-kawan itu sepakat gitu kan, karena tuntutan kita sih sepakat kalau di kantor gubernur itu kemarin seperti itu. Saya minta kepada gubernur untuk mengundang seluruh kampus yang ada di Riau, seluruh. Termasuk BEM-nya? Iya, termasuk BEM-nya. Jadi diundang mengundang apa mengasih draft? Nah, kalau seumpamanya ada pembahasan nih kan, seperti yang abang tanyakan tadi begitu kan, bahwasanya ini gubernur punya draft gitu. Ya berapa lah draft tuh kalau dipotokopi dikasih sama kalian? Berapa BEM sih cuman di Riau? Masa nggak mau kalian? Iya, begitu maksudnya. Kita diskusikan bersama gubernur. Ya, karena ketika terima draft dulu kan? Terima draft dulu. Tapi ketika kami aksi kemarin, itu gubernur tidak mau menjumpai kami di lapangan. Mungkin gubernur belum terima draft. Bisa jadi. Tapi dia udah buat pernyataan bahwasanya menyampaikan aspirasi menyampaikan aspirasi begitu kan. Nah itu kan mahasiswa ikut juga menyampaikan aspirasi. Oh tidak, kami secara keras menolak, kami tidak pernah, belum menyampaikan, belum menyampaikan, karena itulah aksi pertama mahasiswa Riau ke kantor gubernur terkait Omnibus Law. Loh, siapa yang mengatasnamakan mahasiswa saat itu yang jadi simpang siur hari ini. Pertanyaan kepada kepala kawan-kawan, siapa sih mahasiswa yang mengatakan mahasiswa Riau yang diundang yang itu sudah duduk sama Perkompinda tuh. Iya, sama Perkompinda begitu kan. Kami juga jadi kalian tidak mengakui itu? Tidak. Itu bukan dari Undri, bukan dari UIR, bukan dari Umri. Atau dari Unilak atau dari mana? Kami kurang nggak dapat informasi. Nggak dapat informasi, tapi siapa mahasiswanya tuh? Mengatasnamakan siapa? Iya, kami tidak dapat informasi. Tiba-tiba gubernur sudah mengeluarkan bahwasanya buruh dan mahasiswa akan kami menyampaikan aspirasi buruh dan mahasiswa ke presiden begitu. Mahasiswanya yang mana? Kalian tidak tahu? Kami tidak tahu mahasiswa yang padahal kami baru turun besoknya. Dan presiden hari ini dia nyampaikan besoknya baru kami turun begitu. Kok bisa ya? Kok bisa kan itu jadi pertanyaan bagi kami. Nggak, kasihan juga kalau misalnya orang ngaku-ngaku mahasiswa. Tapi tidak mungkin salah lah kalau pemerintah kan, masa dia mau nerima mahasiswa tanpa ada identitas. Tapi kalian sudah selidiki itu siapa, nggak tahu kalian? Apa dari kawan-kawan universitas lain? Kami kurang tahu Bang kan. No komen aja lah ya. No komen lah jelas itu gitu kan. Kalian dari 4 universitas nih nggak tahu lah itu siapa ya, belum ada terwakili lah ya. Iya, belum ada terwakil. Kalau kami dari Umri tidak sama sekali. Terus tadi masalah Omnibus Law tadi apa? Kalau betul gubernur mau mengkaji dengan mahasiswa Riau, karena hari ini gitu, kasih draft, ajak kami berdiskusi. Buruh tuh libatkan, mahasiswa Riau perwakilan seluruh kampus tuh libatkan. Akademisi begitu, ahli-ahli hukum juga libatkan. Nah, di situ kita sampaikan. Kalau misalnya hasilnya baik, kalian minta tetap juga dicabut dengan Perpu. Baiknya gimana gitu? Itu pun. Iya, nanti kalau hasilnya baik gimana? Kalau hasilnya orang tuh sepakat untuk ini diterima. Kami terlalu support masyarakat loh, Bang. Apapun keputusan begitu kan. Kalau masyarakatnya oke gitu ya, hasilnya bagus, kalian dukung ini undang-undang. Tapi kalau tidak, tetap kalian minta Perpu. Iya, tetap gitu, secara tegas begitu kan. Oke. Karena bagaimanapun sudah disahkan barang itu kan, sudah gitu kan. Disahkan. Nah, ya kan? Itu salah satu. Ya, itu terhadap 3 hal tadi. Kalau COVID ini saya rasa nih pemerintah ini tidak serius, sama sekali tidak serius. Pemerintah yang mana? Provinsi Riau. Kalau abang pergi dari kampus Umri jam 9 malam, itu akan jam 10 jam 11 itu ada ada polisi tegak di Panam itu untuk orang masuk tak boleh lewat gitu kan. Itu saya berpikir seperti ini COVID ini datangnya jangan-jangan malam gitu. Kok ditutupnya jalanin malam gitu.
siang berarti COVID tidak ada begitu. Ini ada apa begitu kan? Kok malam saja ditutup? Artinya ini hanya formalitas saja gitu. Ada apa begitu? Harusnya siang ditutup juga. Kalau betul-betul tegas Provinsi Riau, tidak ada apa namanya tuh kerumunan warga, ya betul-betul tegas. Lockdown gitu. Iya, lockdown. Ini sampai-sampai di Provinsi Riau ada acara parpol. Ada apa gitu? Ada apa? Acara partai politik di tengah pandemi, dan gubernur sendiri menghadiri itu. Apa itu? Partai politik, tidak bisa saya sebutkan itu partai politik apa begitu Bang kan? Iya. Sehingga gubernur terpilih begitu kan? Sebagai ketua parpolnya begitu. Ada apa begitu? Ya kalian juga, kalian di tengah pandemi kalian demo sama Nah, aja. itu kita harus sportif, Bang. Harus sportif kita dengan gubernur. Kalau betul-betul dia sepakat dengan masyarakat. Tapi ini kan bukan salah gubernur aja. Kan gubernur juga membawahi kabupaten kota gitu ya kan. Tapi apa yang kalian minta solusi terhadap pemerintah? Ya pemerintah ini bukan provinsi aja. Pemerintah ini kan ada kabupaten kota juga. Kalau gubernur kerja sendiri juga nggak bisa. Makanya itu Bang, kalau sebetulnya kalau betul-betul gubernur tuh mau begitu kan, ya kan dia bisa mengundang seluruh pemimpin kabupaten kota. Sudah. Apa yang mau dibahas? Sudah. Kalau seumpamanya mereka sudah mendapatkan kesimpulan dan kebijakan, tetapkan kebijakan itu setetap-tetapnya, seteguhnya. Kalau betul-betul corona itu berbahaya bagi Provinsi Riau begitu. Jangan separuh-separuh. Sedangkan bansos saya nggak sampai kepada masyarakat gitu. Kalau di Kabupaten Kampar, Bang, itu di Kecamatan Tapung. Tunggu, saya mau nanya, kalian dapat masker nggak dari pemerintah? Kalau kami tidak ada, Bang. Ini apa? Dapat masker? Loh katanya pemerintah ada membagi masker, ada 5 juta masker yang diberikan. Dengar nggak kalian? Program pemerintah provinsi? Tidak. Kalau kami tidak ada terima. Kami dapat kabarnya pemerintah yang dikasih masker kan, beberapa perusahaan dibantu. Tapi kalian sendiri nggak dapat? Tidak dapat kena. Nggak dapat ya? Ya mungkin belum sampai itu. Bisa jadi belum sampai. Nggak, tadi masalah COVID tadi, ya nggak bisa juga kita menyalahkan Pak Gubernur ya kan. Ya ini kan harusnya kerja bersama. Kerja ya, bersama. Kabupaten kota juga apa. Terus solusi apa? Solusinya, nih Bang, kalau betul-betul nanti kan ada libur, kata Bang, libur panjang. Ya. Apa sih solusi dari mahasiswa begitu kan? Karena kami, apa solusi kalian? Kalau kami yang memutuskan buat kebijakan tuh nggak bisa, itu pemerintah yang buat kebijakan gitu kan? Ya. Apa harapan kalian? Harapan kami, pemerintah Provinsi Riau itu harus pandai menganalisa dulu. Yang pertama, menganalisa masyarakat Provinsi Riau itu. Itu pemerintah harus betul-betul menyiapkan apa yang keperluan untuk mudik supaya tidak tertular COVID. Contoh, apa namanya kok masker. Setiap yang lewat di jalan harus dikasih masker. Harus disediakan. Apalagi hand sanitizer harus disediakan. Kalau tidak, ya betul tidak. Jangan sampai ada satupun begitu. Dalam mobil biasanya 5 orang jadi 3 orang. Iya, jadi 3 orang kan? begitu. Harus betul-betul dijalankan itu. Jangan hanya formalitas. Terkadang begitu kan, terkadang ini kita nggak berpikiran berprasangka buruk kepada pihak kepolisian yang merazia begitu kan. Mereka tuh ada di situ, cuma dibiarkan saja mereka lewat setelah foto-foto pulang. Jangan sampai seperti itu. Jangan sampai kalau misalnya sekarang razia itu kan terbatas waktunya. Terbatas. Seminggu 2 minggu. Ini mungkin tersangkut dana. Nah itu gimana? Besoknya kalau udah habis masa razia gimana? Kalau pemerintah harusnya razia terus gitu. Iya, kan sesuai dengan kebijakan dia. Kalau dia buat kebijakannya betul-betul nanti kalau seumpama lockdown gitu, ya betul-betul lockdown. Bagaimanapun pemerintah harus siapkan dananya untuk lockdown ini. PSBB. Iya, PSBB harus siapkan PSBM. karena itu udah kebijakan dia gitu kan. Tapi kalau dia tidak membuat kebijakan seperti itu, apapun risikonya harus ditanggung lagi. Oke, sekarang masalah apa? Kalau narkoba nih, saya rasa begitu kan. Ini saya bukan menuduh-nuduh atau bos, tapi saya duga ini Kapolda ini tidak sanggup gitu. Tidak sanggup untuk mengatasi narkoba terutama di Pekanbaru. Jangankan Provinsi Riau gitu, Pekanbaru saja mereka mungkin tidak sanggup. Kenapa saya bilang tidak sanggup? Sudah jelas di waktu pandemi itu kita dilarang untuk berkumpul secara rame-rame. Tapi apa? Klub malam beredar sampai pagi begitu. Kita sama-sama tahu di klub malam itu sumber beredarnya narkoba, Bang. Tutup enggak klub-klub tuh? Nah, ada Bang, sebagian yang ditutup, ada sebagian yang dibuka. Ini Pak Kapolda dengar loh. Iya, tidak masalah. Nah, jadi ada apa begitu? Kita sama-sama tahu lah sumber narkoba itu dari mana, dari ini. Tapi kami minta kepada Kapolda Riau harus tegas. Terus tegas. Ya bukan Kapolda aja lah, BNN juga, ya pemerintah kota juga, pemerintah provinsi juga, ya kan? Iya. Semua elemen harus tegas.
Ini dari dulu itu flyer dan spanduk mereka tuh bertebar seluruh provinsi Riau. Tapi tidak berkurang juga. Tidak berkurang juga. Sosialisasi sampai hari ini masih berjalan, tapi tidak berkurang juga. Ada apa begitu? Tetap ranking juga. Tetap ranking juga gitu. Korupsi juga begitu. Korupsi juga begitu kan. Nah. Jangan korupsi di kantor-kantor gini-gini. Tapi kita ranking 5 juga di Indonesia ya kan. Apalagi Gubernur Riau tuh, mantan Gubernur Riau tuh banyak yang masuk ke dalam kasus korupsi begitu. Sudah 3 orang ya. Nah, ada hat-trick barang tuh Bang. Ada hat-trick ya kan. Masa ranking terus ya kan. Jadi kapan kita tuh hat-trick yang unggul ke prestasi? Iya. Yang Misalnya kita banggakan. korupsi kita sudah nomor 34. Jadi kita paling buncit gitu ya kan. Enggak nomor 5 gitu ya kan. Iya. Narkoba kita paling buncit. Kan enak dengernya ya kan. Nah, udah tuh COVID-19 kita paling buncit. Bukan paling depan gitu ya kan. Malu juga. Ini juga yang kami khawatirkan kan di masa pilkada ini kan. Ini pandemi ini. Pandemi ya. Ini pandemi di masa pilkada berlanjut ini konsepnya kami juga kurang paham begitu kan. Sedangkan kampanye kan nggak boleh secara berkumpul rame-rame begitu kan. Nah, yalah, jadi mudah-mudahan pemerintahan betul lah tuh ya kan. Jangan sampai nanti pilkada itu menjadi klaster baru juga dia tuh. ketika mahasiswa turun ke jalan buat demonstrasi dan ribut jadi sorotan. Marah ya. Marah begitu kan sampai-sampai bilang ganggu apa? Ganggu orang jalan gini-gini, tapi korupsi nggak turun juga. Nggak turun juga, COVID nomor tertinggi juga gitu kan, narkoba tertinggi juga. Pas kami giliran berkoar-koar di jalan menuntut, dia marah sama kami, ada apa begitu? Jadi sportif aja begitu, sportif aja kepada pemerintah Indonesia maupun provinsi gitu kan. Kalau yang buat peraturan juga mereka toh, kan bukan kami. Nah, baik itu dari segala lininya lah. Jadi kalau betul-betul kalau aturan sudah dibuat, ya jalankan begitu. Ketika aturan itu tidak jalan, kami siap-siap turun ke jalan gitu. Iya. Tapi yang paling jelas, walaupun kita demo, kita tetap protokol kesehatan. Ya kan, kita tetap memberitahu kepada pihak yang berwajib. Siap. Sudah itu kita tetap santun ya. Tidak ada niat membuat keributan. Oke lah. Baik pemirsa, sekian bincang-bincang kami dengan 4 ketua BEM ya kan. BEM UIR, BEM Undri, BEM Abdurat dan ketua BEM UMRI. Ya kan, semoga ini bisa menjadi masukan kepada pihak pemerintah dan pihak manapun. Semoga bisa bermanfaat dan saksikan Cakap Lepas di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.